Anu orang langit berarti. Iya, setengah langit gitu Ben, karena kan kita nebak juga di bumi gitu. Kun talibal istiqamah wala takun talibal karomah. Jadilah engkau orang-orang yang selalu mencari keistiqomahan, bukan mencari kekaromatan. Kalau kita nggak percaya, ya kita nggak percaya dengan Al-Quran dong. Betul, Ben. Kalau kita nggak percaya dengan Nabi Muhammad dong. Sedangkan itu semuanya disebutkan dalam hadis. Jadi kalau masuk apapun, cacian, makian, hinaan, kebencian, Betul, Ben. Cuman udahlah, jeleknya. saya pulang ya. Enggak dulu, Ben. Pesawat masih jauh. Oke. Ya tinggal bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bobo dong. Tangan bersih amat nih, nggak ada hiasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None, Incang Cing, Nyak Babe yang ada di lima tanah Betawi dan sekenanya. Alhamdulillah pada saat kali ini Orang Langit Channel sudah bersama salah satu guru tercinta kita nih, ya, khususnya pecinta SPBU, konten SPBU, seruput bareng ulama, udah nggak asing lah, insya Allah. Siapa kita itu. Siapa beliau? Kenalin, udah ada di sebelah kiriannya. Assalamualaikum Habibana. Habib. Tangan bersih amat nih, nggak ada hiasannya. Alhamdulillah malam hari ini ya kebetulan kita syuting ini menjelang pagi nih. Sudah bersama guru saya Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri yang datang dari jauh Gorontalo. Bib, makasih banyak Bib. Makasih udah banyak. ngasih waktu Jadi buat Orang Langit. Ya, jadi datang ke sini untuk cuman mau buat konten. Pokoknya setiap antum di sini wajib konten buat Orang Langit. Siap. Sekarang Orang Langit udah ada nama penontonnya, Bib. Oh gitu ya? Jadi buat penonton Orang Langit disebutnya orang bumi. Ajib. Iya. Anu orang langit berarti. Iya, setengah langit gitu Ben, karena kan kita nebak juga di bumi gitu. Iya. Beb, ini kan kebetulan Nah, Habib gimana? punya waktu singkat padat nih Beb. Oke. Karena emang kebetulan ada beberapa agenda lagi nih yang Habib harus jalanin. Gini aja Beb, kebetulan kita ini baru habis menghadiri haulnya Sang Raja Sanubari, Oke. Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawwah. Nah, Anda mau tanya berkaitan dengan hal tersebut Beb. Ada di beberapa video Orang Langit ini yang komen, kisah aulia itu cuma sekedar dongeng. Oke. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, biar lebih afdol kalau Anda yang jawab kan kayaknya gimana gitu. Orang kayaknya kurang yakin kalau bahasannya. Iya. Kebetulan sama Habib, pandangan Habib bagaimana Habib tentang apakah kisah dari aulia itu cuma hanya sekedar dongeng? Apa benar fakta gitu Habib? Padahal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap hambanya Allah itu ada macam-macam namanya Ustaz. Ya. Jadi kalau disebut dengan ada namanya mukjizat, itu mukjizat kan untuk khusus para nabi. Betul. Ketika sudah menjadi nabi, ada namanya irhasot. Irhasot itu atau irhas itu adalah kelebihan yang Allah kasih kepada nabi tapi sebelum menjadi nabi. Iya. Tanda-tandanya namanya irhas. Dan itu semuanya dikasih khariqul adah. Khariqul adah itu kan di luar nalarnya kebiasaan manusia. Ya, di luar nalar lah, keajaiban lah. Betul. Nah, kemudian ada namanya karomah. Nah, karomah ini kelebihan yang Allah kasih kepada hamba yang soleh. Karena keistiqomahannya, karena ya ibadahnya dan lain-lain. Maka Allah kasih itu sebagai bentuk kelebihan, keistimewaan kepada orang itu. Kemudian ada namanya istidraj. Nah, istidraj ini dikasih kelebihan juga, Allah kasih keajaiban begitu yang nampak dari dia khariqul ada juga. Artinya yang di luar atau menyelisih kebiasaan gitu loh. Tapi itu dikasih sama orang yang nggak taat sebagai ujian buat dia. Nah, jadi bedanya apa karomah sama istidraj? Kalau karomah itu dikasih kelebihan menambahkan orang tersebut semakin tawadu. Sedangkan istidraj itu merasa, coba lihat loh, saya inilah gitu.
Nah, itu bedanya istidraj sama karomah. Intinya karomah itu diberikan kepada selain Nabi. Tapi itu tetap ya karena istiqomah. Ya. Ya, kita dituntut untuk istiqomah. Ya kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jadilah engkau orang-orang yang selalu mencari keistiqomahan, bukan mencari kekeramatan. Fa innal karomata ja'at ba'dal istiqomah. Karena kekeramatan itu datang setelah keistiqomahan. Gitu loh. Nah, intinya karomah itu dari zaman para nabi sudah ada. Ya, kita kalau lihat misalnya Nabi Sulaiman kan ada. Nabi Sulaiman kan ada satu orang soleh yang berdoa memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Iya, betul. Tahu kan kisahnya kan? Iya, betul. Ketika Ifrit bilang saya akan memindahkan ini dengan cepat apa semuanya, ternyata ada orang soleh yang mengatakan hanya sekejap mata pindah kursinya. Dan itu nyata, dia angkat tangan Allah pindahkan. Itu bukan nabi dia, itu orang soleh. Ya sama juga misalnya seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur sampai 309 tahun. Oh iya, tidur sampai 309 tahun. Itu bukan karomah, kelebihan. Gak ada berubah, masih muda tetap semuanya. Nah itu. Kemudian di masanya Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab banyak diberikan karomah. Iya, betul. Sayyidina Umar itu dikasih kelebihannya. Salah satunya beliau ditakuti sama setan. Ya, kayak gini ngomong. Sebenarnya cuma nggak jadi. Karena kalau setan kan, kalau Umar jalan di satu jalan, setan jalan di jalan lain. Betul. Itu karomahnya Sayyidina Umar. Pernah gempa di Madinah. Ketika gempa, Sayyidina Umar langsung pukul bumi. Sedang gempa loh di Madinah. Iya. Ini dalam hadis sahih. Apa kata Sayyidina Umar? Ihda'iyal ard. Berhentilah engkau, tenanglah engkau wahai bumi. Alam ma'adil, apakah selama ini saya tidak adil sehingga kamu goncang? Bumi didiamkan sama Sayyidina Umar. Pernah juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika lagi khutbah, tiba-tiba beliau spontan ngomongnya, ya sariyatul jabalah, wahai pasukan, menghindarlah, berlindunglah di balik gunung. Jadi menghindarlah di balik gunung. Ya sariyatul jabal. Intinya di sini, waktu itu pasukan nggak di depan matanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi di Madinah, sedangkan pasukannya lagi di satu negeri, bukan di Jaziratul Arab. Tapi Sayyidina Umar sampaikan begitu, seakan-akan ada bioskop di depan mata beliau. Sahabat spontan kaget semua. Umar ngomong apa? Lagi ngomong lain topik kok langsung berubah, pasukan menghindar di balik gunung. Akhirnya ketika pulang pasukan ditanya, apakah kalian mendengar suara Sayyidina Umar? Iya, kami dengar. Kami dengar beliau mengucapkan, wahai pasukan berlindunglah di balik gunung. Artinya ini karomah. Dulu nggak ada video call, nggak ada Iya, benar. Nggak gitu. Ilmu telepati ini udah. Itu dia, itu karomah, gitu loh, karomah. Di luar nalar ketika itu ya. Ya begitu juga Sayyidina Umar pernah, banyaklah kisah-kisah orang-orang soleh. Intinya, tak bisa. Ini bagian dari kelebihan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Kalau kita nggak percaya, ya kita nggak percaya dengan Al-Quran dong. Betul, ya. Kalau kita nggak percaya dengan Nabi Muhammad dong. Betul. Sedangkan itu semuanya disebutkan dalam hadis. Kita nggak percaya dengan sahabat Nabi Muhammad. Bahaya ini bisa merusak keimanan ini. Alhamdulillah. Gitu loh. Ya antara surga neraka aja itu kan goib ya. Itu dia. Kalau kita nggak percaya gitu gimana? Bahaya. Nggak boleh karena itu hak, benar adanya. Ya surga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya nggak percaya, bahaya. Nggak percaya Al-Quran berarti ya kan. Karomah juga disebutkan dalam Al-Quran, nggak percaya ya ditanya juga, itu kamu nggak percaya Quran berarti gitu. Iya benar. Ya kita husnudzon aja, mungkin ini nggak belajar, main komen ya. Tapi kita juga sebenarnya harus, kalau misalnya ada orang yang juga mungkin kelihatan karomahnya, tapi dia nggak sholat misalnya, dia jauh dari Allah, maksiat melulu, dia pikir dia adalah waliullah misalnya. Enggak, itu namanya istidraj, itu bukan karomah. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Tapi intinya lagi, tak boleh kita nggak percaya dengan karomah. Balik lagi ke situ. Cuman jeleknya. Saya pulang ya. Entar dulu nih. Pesawat masih jauh. Oke. Cuman sekarang ini Beb, kebanyakan dia menganggap kisah wali itu cuma sekedar dongeng. Tapi dia ngejar seorang guru untuk membuktikan keramatnya dia gitu lebih. Untuk membuktikan keramatnya guru. Iya gitu. Jadi kebanyakan sekarang nih kalau belum dikasih lihat keajaiban dari seorang guru, dia belum mau istiqomah untuk
khidmat di guru tersebut gitu Bib. Dia Biasanya. itu repot. Jadi emang banyak orang mencari guru keramat lah. Iya Bib, lihat keramatnya. Ya, padahal kan keramat al-karomah itu al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu sebenarnya inti dari kekeramatan. Inti dari kekeramatan, dan tidak mesti orang yang kalau ada karomah itu menunjukkan dia orang yang terbaik daripada yang lain. Belum pasti. Karomah itu kelebihan Allah kasih, efek samping lah. Oh, iya. Kalau nggak dikasih juga ya nggak apa-apa. Yang penting kan istiqomah. Kita kan diminta istiqomah, bukan cari karomah. Ya, ketika guru yang menampakkan keistiqomahannya dengan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan selalu mengajak hati bersih, dan itu Sayyidina Abu Bakar nggak ada karomah. Sayyidina Umar ada karomah, tapi apakah Sayyidina Umar bisa mengalahkan Abu Bakar? Iya. Enggak. Malah Sayyidina Rasul SAW sampaikan bahwasanya Sayyidina Umar ini lauzina imanu Abi Bakar ma imanil ummah la rajah imanu Abi Bakar. Kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya umat, maka yang lebih berat imannya Abu Bakar. Itu yang nggak ditunjukin karomahnya tuh ya. Itu dia. Padahal kalau mau dipikir Sayyidina Umar lebih banyak karomah. Iya. Ya bumi digituin Itu jauh. dia. Tapi kok kenapa bukan Sayyidina Umar yang disampaikan begitu? Iya. Itu dia. Jadi buat teman-teman ya jangan cari guru yang harus ada karomah. Benar. Lihat dia bisa istiqomah dengan ibadah, istiqomah dengan Quran, istiqomah dengan apapun. Pokoknya yang baik-baik lah. Ya, jangan cari guru ya kita lihat nanti ada karomah baru saya ikuti ya. Kapan dapatnya gitu loh. Kalaupun dapat ya mungkin itu hanya istidraj. Bisa jadi bukan karomah kan? Ujian malah. Ujian, nauzubillah. Akhirnya yang tadinya diikuti yang harusnya istiqomah, malah yang diikuti malah orang yang kena istidraj bukan karomah. Nauzubillah. Nah, Beb, ini terakhir Beb. Kebetulan kan kita tadi habis hadir haul puncaknya Habib Munzir. Oke. Sedikit. Kayaknya ini video ini jadi 2 potong ini kayaknya. Enggak, udah 1 potong aja. Sedikit apa namanya? Jadi mengambil apa kesempatan dalam kesempitan. Iya, mau begitu. Sedikit aja Bib, apa namanya? Kesan-kesan atau pesan-pesan Habib selama memimpin Majelis Rasulullah Gorontalo, dan mungkin pandangan Habib tentang Habib Munzir gimana Bib? Buat ya mungkin nanti bisa motivasi jemaah yang khususnya jemaah Majelis Rasulullah yang tadinya istiqomah terus dia enggak bisa istiqomah lagi gitu Bib. Saya ini nebeng di keikhlasannya Habib Munzir. Ya. Nebeng di keikhlasannya Habib Munzir. Karena memang saya tahu kadar diri saya nggak bisa untuk ikhlas secara totalitas. Jadi Habib Munzir ini jadi kita nebeng. Beritanya ini Majelis Habib bukan Majelis Habib Munzir. Majelis Habib Munzir. Jadi kita nebeng ke keikhlasan beliau, kita khodimnya beliau juga, dan insya Allah kita khodimnya Rasulullah SAW. Jadi intinya sih, alhamdulillah sih saya bersyukur dengan bisa berkhidmat kepada orang yang masya Allah ikhlasnya luar biasa, orang-orang yang artinya ya dalam keistiqomahan beliau Habib Munzir, siapa yang nggak kenal, dari 2 orang, dari 4 orang, 5 orang, dari rumah pindah ke musola, musola pindah ke masjid, itu kan hal yang luar biasa gitu loh. Bertahap, bayangkan dengan beberapa tahun bisa mengumpulkan orang sebanyak itu, sampai wafat pun masya Allah orang masih tetap banyak, ya kan? Wafatnya pun memberikan manfaat tetap sama orang. Kita hidup nggak pernah kasih manfaat. Jadi ya kan udah wafat masih kasih manfaat, kita yang hidup aja waduh jauh sekali. Nah intinya sih kembali lagi ke beliau ini orang yang tadi Habib Alwi sampaikan, beliau termasuk orang yang rotbun apa namanya bidikrillah, ya apa nama lisanu rotbun bidikrillah, lisannya dia ahli dikir, pokoknya apa-apa dikir nggak pernah berhenti ngajak orang dikir, ngajak orang kepada Allah. Itu kan hal yang luar biasa. Wa man ahsanu qawlan man da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling indah dan paling berharga selain perkataan mengajak orang kepada Allah. Dan itu yang beliau praktekkan dalam hidup. Hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku. Ya ana ala basirati ya wa man ittaba'ani. Al basirah wa man ittaba'ani. Jadi jalanku sesuai dengan basirah. Jalannya Nabi Muhammad mengajak orang kepada Allah. Ayo. Dan ini jalan berat, memang berat. Ya, tidak ditempuh kecuali orang-orang yang memang hati besar, hati yang lapang, hati yang bersih. Iya, jadi kalau masuk apapun, cacian, makian, hinaan, kebencian, iya pasti. Intinya itulah. Jadi sebenarnya
kita ikutilah contohnya Habib Mundir bin Fathal Musawa. Kita jauh betul memang dari beliau, semangatnya sampai sakit, sampai kita ini kan mau hadir. Kita jauh betul sampai beliau masya Allah di akhir hayatnya, bayangkan apa namanya dalam kondisi sakit, kondisi ya Allah kesederhanaan yang tinggi, padahal kalau mau dipikir dunia itu sudah dekati beliau biasa. Sudah di tangan beliau. Tapi ala kulli hal insya Allah lah, paling tidak di Haulia ini ya bukan hanya sekedar haul kumpul-kumpul pulang seremonial kan, kita mau ini kita dapat keberkahan, tapi tadi banyak kita dapatkan ilmu dari para guru, para habaib, nasihat-nasihat kan bikin tambah semangat lagi ibadah. Karena kita butuh pencerahan. Ya, al-imanu yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan ketaatan dan dia berkurang karena kemaksiatan. Insyaallah. Jadi motivasi buat jamaah Majelis Rasulullah yang buat teman-teman lagi semuanya insyaallah bisa istiqomah lagi, jangan malas-malasan. Pokoknya Habib Mundir itu menitipkan perjuangan ini kepada kita semua. Ini bukan, beliau bilang ini bukan majelis saya, ini majelisnya Rasulullah SAW. Artinya perjuangannya Nabi. Kita bikin, kita ajak orang kepada Allah, ajak untuk tobat, ajak untuk kembali kepada Allah. Jadi itu di tempat Habib Mundir, orang-orang yang bersalah, merasa dirinya hina, banyak ya kita orang semua ini. Ya kan? Artinya kalau sudah baik, nggak usah datang ke majelis. Gitu. Setelah masih merasa buruk, merasa hina, ya datang ke majelis gitu loh. Dan itu tetap ikut andil. Bayangkan satu orang kita ajak, dua orang kita ajak, suruh istiqomah, itu yang berat. Ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman membahagiakan Habib Mundir itu adalah ketika kita tetap istiqomah di jalan beliau, di pengajian beliau, hadiri seperti itu. Saya yakin insya Allah mereka semua cinta Habib Mundir. Ya Allah, makasih banyak nih Bib. Sama-sama. Sedikit mudah-mudahan bisa jadi pencerahan juga buat orang-orang bumi yang pada nonton channelnya Orang Langit ini. Ini tinggal bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Bobo dong. Jadi orang-orang bumi, semoga apa yang dijelaskan oleh Habib Salim Abdurrahman Al-Jufri ada sedikit pencerahan buat antum semua, khususnya buat yang nggak percaya tentang kisah aulia itu dongeng apa fakta sih. Udah dijabarin tuh sebetulnya tuh kalau antum paham. Terus tambahnya lagi khususnya buat jamaah Majelis Rasulullah dimanapun berada, Sabang Merauke, Tanah Abang, Riau Bangke, yuk istiqomah lagi. Jenengin hatinya Habib Mundir, bantu perjuangan Habib Mundir, pertahankan dakwahnya Habib Mundir ya Bib. Sama juga menyenangkan hatinya baginda Nabi, betul? Karena nama majelisnya aja kan Majelis Rasulullah Habib ya. Insyaallah mudah-mudahan yang pada istiqomah bisa satu gerbong sama Habib Mundir bin Fathal Musawa. Sekian konten SPBU Seruput Bareng Ulama. Nanti kita ketemu lagi di konten SPBU selanjutnya dengan ulama-ulama yang lain. Insya Allah juga nanti setiap Habib Salim ke Jakarta kita bikin podcast lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.